Bab 3791 Pembunuhan ketiga. Bagaimana Ye Tian bisa membiarkan orang itu melarikan diri? Dia mengejarnya dari belakang begitu sosoknya melintas. Melihat masalahnya telah teratasi, Ye Bufan mengulurkan tangan dan meraih cincin penyimpanan yang jatuh ke tanah. Bagaimanapun, ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat abadi, dan pasti akan ada harta karun di atas ring. Namun saat dia mengambil tindakan, bayangan hitam tiba-tiba muncul diam-diam di belakangnya, seperti hantu. Orang ini muncul terlalu tiba-tiba. Dia telah bersembunyi di sekitarnya sebelumnya dan tidak ditemukan oleh banyak master abadi. Ini menunjukkan keterampilan sembunyi-sembunyi dan kekuatannya. Saat dia muncul, aura di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan pedang pendek hitam di tangannya menusuk Ye Bufan tepat di bagian belakang jantungnya. Semua ini terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba, dan gerakannya sangat terampil dan halus, seolah-olah telah dilatih ribuan kali. Ye Bufan tidak punya waktu untuk menghindar, dan pisau pendek itu menembus tubuhnya, menusuk langsung ke bagian belakang jantungnya, dan darah muncrat. Setelah gerakannya berhasil, pria berbaju hitam itu tidak berhenti sama sekali. Dia mencabut pedang pendek itu, lalu mengayunkannya lagi. Pedang pendek hitam itu langsung menembus lehernya, dan kepalanya terbang tinggi, lalu jatuh ke tanah. Jelas ini semua adalah bagian dari rencananya, dan dia siap untuk melarikan diri setelah dia berhasil, tapi kemudian dia mengerutkan kening lagi, dan segalanya tampak sedikit berbeda dari yang dia harapkan. Meskipun kepala Ye Bufan telah jatuh, jiwanya belum bocor. Apa yang terjadi? Pria berbaju hitam itu sedikit terkejut. Benda di depannya ini jelas-jelas adalah daging dan darah, bukan tiruan. Dan pada saat dia tertegun, aura yang sangat tajam menghantamnya dari belakang, bercampur dengan energi iblis yang luar biasa. Tidak bagus. Sebagai pembunuh bayaran tertinggi, dia segera sadar kembali saat ini dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera meningkatkan keterampilan tubuhnya secara ekstrim dan bersiap untuk melarikan diri. Saya harus mengatakan bahwa orang ini sangat cepat, hampir seperti hantu. Tapi Ye Tian lebih cepat darinya dan meninju kepalanya dengan keras dari belakang. Puff! Pukulan lain di kepala, bahkan menghancurkan jiwa. Orang ini sampai kematiannya tidak mengerti apakah pembunuhannya berhasil atau tidak, apakah lawannya sudah mati atau tidak, dan mengapa tidak ada jiwa. Bagus sekali. Begitu dia selesai berbicara, sosok lain keluar dari kegelapan, itu adalah Ye Bufan. Ternyata dia sudah bersiap ketika meninggalkan Sekte Bixia. Bayangan itu telah membunuhnya 2 kali. Menurut aturan, pihak lain memiliki satu kesempatan terakhir. Itu bisa terjadi kapan saja, dan meninggalkan kota Yuangu adalah waktu terbaik. Selain itu, ada Sekte Pedang Sifang, keluarga Zhao dan keluarga Han. Sekarang saya dan ketiga keluarga ini tidak cocok satu sama lain dan memiliki kebencian yang mendalam. Selain itu, mereka masih memiliki 4 miliar kristal abadi di tubuh mereka, dan mereka semua tahu betul bahwa mereka tidak bisa melepaskan kesempatan sebaik itu. Oleh karena itu, tanpa pengawalan Pericixia, jika saya ingin kembali ke kota Yuangu sendirian, saya mungkin akan menghadapi perampokan dan pembunuhan dalam prosesnya. Dengan Ye Tian di sampingnya, dia tidak memilih untuk kembali secara diam-diam, tetapi berjalan keluar secara terbuka. Lagi pula, selalu waspada terhadap musuh yang bersembunyi di kegelapan bukanlah hal yang baik. Tepat ketika dia pergi, dia memanggil Ye Erlang untuk menarik senjata di depannya, sementara dia menggunakan Chaos Immortal Yuan untuk bersembunyi di sampingnya. Fakta telah membuktikan bahwa apa yang diharapkan adalah benar. Tidak hanya para pembunuh dari Sekte Bayangan mengambil tindakan, tetapi 3 keluarga lainnya juga mengirimkan ahli tingkat keabadian. Melihat pembunuh berbaju hitam yang jatuh ke tanah, Ye Bufan merasa lega. Dia akhirnya lolos dari 3 pembunuhan dari gerbang bayangan, dan dia akan baik-baik saja di masa depan. Sayangnya saya masih belum mengetahui siapa orang di baliknya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan si pembunuh, dan ketika dia memindainya dengan kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa itu memang mirip dengan 2 cincin sebelumnya, dengan hanya beberapa kristal peri yang tersebar di dalamnya. Hal lainnya adalah tanda identitas dengan tulisan, pesona, tertulis di atasnya. Benar saja, mereka berasal dari Sekte Bayangan. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Mereka bisa mengirimkan pembunuh tingkat keabadian sesuka hati. Untungnya,
Pembunuhan itu berakhir setelah lawannya gagal 3 kali, jika tidak, dia akan kesal sampai mati. Saudaraku, aku membiarkan satu orang hidup-hidup, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Ye Tian juga orang yang sangat bijaksana. Dia membunuh 2 pria berbaju hitam satu demi satu, dan yang terakhir dibiarkan hidup. Dia melemparkan pria itu tepat di depan Ye Bufan, anggota tubuhnya telah patah, dan tiannya hancur, dan dia tidak mampu lagi melawan sama sekali. Ye Bufan melirik pria itu, mengulurkan tangannya dan melepas handuk. Apakah kamu dari keluarga Zhao? Meskipun Zhao Qingzuo adalah orang yang rendah hati, dia pernah ke tempat kontes 100 sekte sebelumnya, dan Ye Bufan pernah melihat orang ini sebelumnya. Selain itu, fitur wajahnya agak mirip dengan Zhao Xingyun, Zhao Xingfeng dan lainnya, sehingga mudah ditebak bahwa dia berasal dari keluarga Zhao. Saya telah kehilangan pertahanan, saya hanya ingin Anda bahagia. Pada saat ini, Zhao Qingzuo tidak lagi memiliki kebanggaan sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian, dan matanya penuh dengan keputusasaan. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang tidak berguna, dari yang abadi menjadi orang biasa. Dia lebih baik mati daripada menanggung rasa sakit dan penghinaan. Ye Bufan berkata, kamu bisa mati jika kamu mau, tetapi jika kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku bisa memberimu waktu yang menyenangkan. Ya, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Bahwa keluarga Zhao telah terungkap, dan Zhao Qingzuo tidak ingin menyembunyikan apapun lagi dalam kasus ini. Ye Bufan bertanya, siapakah 3 orang lainnya? Saya tidak yakin, mereka tidak bersama saya. Zhao Qingzuo berkata, tapi saya bisa menebak 2 orang sebelumnya, menilai dari gerakan dan kultivasi mereka. Seharusnya begitu sekte pedang Sifang dan keluarga Han, yang terakhir tidak jelas. Petik 2. Dia telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, dan merupakan orang kuat di 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga bangsawan, dan mereka sangat mengenal satu sama lain. Anda dapat mengetahui dari mana 2 orang lainnya berasal dari pertarungan sebelumnya, dan tidak akan ada banyak kesalahan. Dia belum pernah melihat pembunuh terakhir, dan dia tidak bisa menebak dari mana asalnya. Ye Bufan menanyakan pertanyaan kedua, siapa yang memintamu untuk mencegat dan membunuhku, dan apa tujuannya? Tentu saja Tetua Agung. Tujuannya adalah untuk mengambil nyawamu demi kristal abadi di tanganmu. Qingzuo memohon dengan sepenuh hati. Sial, jawabannya jelas dan jelas, tanpa kecerobohan. Ye Bufan bertanya, lalu bagaimana Anda tahu bahwa saya datang ke Sekte Bixia? Seseorang mengirimi kami surat. Zhao Qingzuo menceritakan kisah tentang Zhao Qinglian yang menerima pesan dari orang misterius itu. Jadi begitu, jika kamu mendengarkan orang tua itu sendirian, kamu masih tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi jika kamu melakukan pembunuhan hari ini, Ye Bufan sudah menebak banyak hal. Catatan itu pasti hasil karya rayuan. Pembunuh tingkat tinggi dari Sekte Bayangan ini telah tinggal di sekitarnya, jadi dia mengetahui keberadaannya dengan jelas. Surat yang dia kirimkan seharusnya tidak hanya diterima oleh keluarga Zhao, tetapi juga oleh keluarga Han dan Sekte Pedang Sifang. Tujuan melakukan hal ini sangat sederhana, hanya untuk menyingkirkannya melalui tangan ketiga keluarga. Jika dia tidak bisa melakukan itu, maka jika dia diam-diam mengikuti Oriole di belakang, dia bisa meningkatkan kemungkinan pembunuhan secara signifikan. Itu layak menjadi pembunuh terakhir gerbang bayangan. Itu layak menjadi pembunuh bayaran tertinggi. Dia tidak hanya sangat terampil, tetapi dia juga memiliki otak. Sayangnya dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan memiliki Ye Erlang sebagai pengganti, dan juga memiliki orang kuat seperti Ye Tian di sisinya. Bab 3792 Ye Tian pergi. Ye Bufan menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Zhao Qingzuo. Meskipun pihak lain memiliki pertanyaan dan jawaban, dia tidak memiliki banyak informasi berguna. Masalahnya sudah selesai, dan dia langsung menghapus pihak lain sepenuhnya. Keluarga Zhao tidak ingin mengungkapkan serangan mereka terhadap murid yang berpartisipasi, dan dia tidak ingin secara terbuka mengekspos kekuatannya sendiri dan memberitahu orang-orang bahwa dia telah membunuh 3 makhluk abadi yang kuat. Oleh karena itu, membunuh Zhao Qingzuo dalam kasus ini adalah hasil terbaik bagi kedua belah pihak. Saat ini, ada bahaya di mana-mana, dan jiwa penggoda yang mengintai sebelumnya telah membunyikan alarm baginya, dan dia mungkin tidak tahu siapa yang mengintai. Jadi demi keselamatan, dia tidak menyentuh jiwa Zhao Qingzuo,
tetapi memusnahkannya bersama tubuh fisiknya. Kemudian dia melemparkan beberapa bola api satu demi satu, mengubah seluruh sisa tubuh Go-hun dan beberapa orang lainnya menjadi ketiadaan. Setelah melakukan semua ini, dia mengulurkan tangan dan mengambil semua cincin penyimpanan di tanah. Pada awalnya, dia cukup bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah cincin dari guru abadi yang kuat, dan seharusnya ada sejumlah besar kristal abadi dan berbagai harta karun di dalamnya. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa ketika kesadaran spiritual saya masuk, kesadaran itu akan kosong, tidak ada apapun di dalamnya. Sialan, Ye Bufan langsung menghancurkan cincin penyimpanan itu hingga berkeping-keping. Tampaknya ketiga orang tua ini telah membuat persiapan yang cukup sebelum keluar dan tidak membawa serta kekayaan keluarga mereka. Dengan banyaknya hal yang terjadi dan keributan yang begitu besar, tidak disarankan untuk berlama-lama di sini. Mereka berdua berlari ribuan mil jauhnya sebelum berhenti. Ye Bufan berhenti dan kembali menatap Ye Tian di sampingnya. Saudaraku, gua iblis pemakan jiwa sangat berbahaya. Apakah kamu yakin ingin pergi? Bagaimana kalau kita pergi ke sana bersama setelah aku keluar dari alam rahasia primordial? Ternyata di Istana Raja Naga, dia berbicara tentang lembah abadi tersembunyi dan sarang iblis pemakan jiwa. Setelah mengetahui bahwa mungkin ada lebih banyak spesies iblis di sana, Ye Tian langsung tergoda dan ingin pergi ke sana untuk berlatih. Dia hanya punya satu ide, untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin agar dia bisa memberikan lebih banyak bantuan kepada kakak laki-lakinya. Sebagai seorang kultivator abadi, Ye Bufan tidak menentang hal-hal seperti pengalaman. Bagaimanapun, memupuk keabadian berarti berperang melawan surga, bersaing dengan manusia, dan melawan surga. Hanya dengan terus mencari peluang seseorang dapat memiliki kekuatan yang lebih kuat. Tetapi untuk bertahan dari upaya pembunuhan ketiga oleh gerbang bayangan, Ye Tian tidak diizinkan untuk segera pergi. Sebaliknya, dia tetap bersamanya dan bersiap untuk pergi ketika dia tiba di kota Yuangu. Sekarang situasinya telah berubah. Tidak hanya para pembunuh dari sekte bayangan yang telah dilenyapkan, tetapi juga orang-orang yang dikirim oleh tiga keluarga besar untuk merampok dan membunuhnya. Karena tidak ada bahaya, Ye Tian tidak perlu ditahan lagi. Jangan khawatir, saudaraku, saya memiliki rasa proporsional. Sikap Ye Tian sangat tegas, saya awalnya adalah tubuh iblis gelap, jadi tidak banyak pengaruhnya terhadap saya di sana, tetapi itu adalah harta yang sangat besar. Bahkan jika saya tidak dapat menemukan benih iblis, budidaya kecepatannya juga akan jauh lebih cepat daripada tempat lain. Petik 2. Yang ingin dia lakukan adalah membantu kakak laki-lakinya, dan tidak ingin menjadi hambatan, jadi dia ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Baiklah kalau begitu, aku akan mencarimu di sana setelah aku keluar dari alam rahasia Yuangu. Ye Bufan mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi. Dia mengulurkan tangan dan mengambil gambar perkamen dan menyerahkannya kepada Ye Tian. Ini adalah peta wilayah Zongtian yang sebelumnya diambil dari Sekte Pedang Lingyun. Meski tidak terlalu detail, lokasi lembah abadi tersembunyi ditandai dengan jelas di dalamnya. Saudaraku, mari kita bertemu lagi di masa depan. Ye Tian mengambil peta itu, melambaikan tangannya, lalu berbalik dan berlari ke arah barat. Ye Bufan tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Bagaimanapun, tubuh iblis langit kegelapan dan kekuatan dewa abadi di tingkat tengah sangat kuat bahkan di domain Zongtian. Belum lagi ketika Anda sampai di Hidden Immortal Valley, fisik gelap lebih cocok dengan lingkungan di sana, dan kekuatan Anda akan meningkat lebih cepat. Satu spesies iblis dapat membuat kekuatan Ye Tian meningkat begitu pesat. Jika dia menangkap beberapa lagi, dia tidak tahu seberapa jauh dia akan tumbuh. Akankah Dewa Abadi berada di tahap selanjutnya atau di puncaknya? Dengan harapan dan berkah untuk saudaranya, dia terbang menuju kota Yuangu lagi. Perjalanannya lancar dan dia segera kembali ke penginapan. Di keluarga Zhao, Zhao Qinglian duduk di tengah, dan yang lain menemaninya. Semua orang menunggu kembalinya Zhao Qingzuo dengan penuh kemenangan. Tapi waktu berlalu menit demi detik, dan 5 atau 6 jam berlalu di depan mataku, tapi aku bahkan tidak melihat bayangan. Zhao Qinglian mengirim beberapa pesan satu demi satu menggunakan jade Talisman of Messaging, tetapi masih belum ada tanggapan dari pihak lain. Hal ini membuatnya mengerutkan kening, apa yang terjadi? Apakah ada kecelakaan? Ini tidak mungkin. Zhao Xingfeng menggelengkan kepalanya berulang kali di samping,
Paman King Zuo adalah orang kuat di tingkat abadi, yang dapat menyakitinya. Yang lain setuju, dan Zhao Qinglian tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun setelah beberapa saat, muncul kabar bahwa Ye Bufan telah kembali ke penginapan dengan selamat, namun masih belum ada kabar dari Zhao Qingzuo. Sekarang Zhao Qinglian tidak bisa duduk diam lagi. Sekarang dia tersingkir dari kompetisi 100 pintu, toko perjudian menderita kerugian besar satu demi satu, dan beberapa murid muda hilang. Jika ahli tingkat immortal lainnya hilang saat ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi pemimpin keluarga. Tidak, saya harus memeriksanya. Pada saat ini, Zhao Qinglian tidak lagi mempedulikan apapun, tidak menyembunyikan identitasnya, dan meninggalkan kota Yuangu secara terbuka. Bagaimanapun, kami sedang mencari seseorang, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Ketika dia keluar dari gerbang kota, tidak ada lagi batasan apapun, dan kesadarannya yang kuat menyebar seperti air raksa yang mengalir ke tanah. Di saat yang sama, seluruh orang berubah menjadi bayangan dan berlari ke depan. Tidak lama kemudian, jejak pertarungan muncul di kesadarannya. Mungkinkah di sini? Setelah menemukan petunjuknya, kecepatannya meningkat lagi, dan setelah beberapa napas dia tiba di lokasi di mana Ye Bufan dirampok dan dibunuh. Meskipun tubuh orang-orang itu telah sepenuhnya dimurnikan, udaranya dipenuhi dengan bau darah yang kaya, dan jejak perkelahian di sekitar mereka terlihat jelas. Pada saat ini, dua sosok lagi datang mendekat. Mereka adalah Jian Fei Yang, tetua agung dari Sekte Pedang Sifang, dan Han Fangchuo, tetua agung dari keluarga Han. Mereka semua memiliki tujuan yang sama. Setelah menunggu lama tanpa melihat orang-orangnya kembali, mereka keluar mencari mereka. Setelah melihatnya, Han Fangchuo berkata, "Elder Zhao, mengapa kamu ada di sini? Apa yang terjadi? Adik laki-lakiku keluar untuk melakukan suatu urusan dan belum kembali. Aku keluar untuk melihat apakah ada sesuatu yang terjadi." Tiga orang adalah rubah tua, dan pada dasarnya mereka sudah menebak semuanya setelah bertemu. Zhao Qinglian berkata, "Apakah kedua tetua juga ada di sini untuk mencari seseorang?" Jian Fei yang mengangguk, "Ya, adik laki-lakiku juga tiba-tiba menghilang, dan aku belum melihat siapapun." Tempat ini, Zhao Qinglian mengangkat tangannya dan menunjuk keruntuhan di depannya. Ketiga orang itu berjalan bersama, mencoba mencari petunjuk untuk melihat apakah ada orang dari sekte mereka. Ada keajaiban di sini. Baru saja mereka berada jauh dan tidak menyadarinya, tetapi setelah memasuki tempat kejadian, mereka segera menyadari jejak sihir yang tersisa di udara. Ekspresi Jian Fei yang sangat berubah, jejak di sini pasti ditinggalkan oleh ahli tingkat keabadian, dan ada juga energi iblis. Mungkinkah master dari klan iblis telah datang ke tempat kita? Wajah Han Fangchuo muram, "Ya, seharusnya itu saja. Menurut tebakanku, setidaknya ini adalah tahap awal dari Dewa Abadi, atau telah mencapai tahap tengah." Setelah dia mengatakan ini, hati mereka bertiga tenggelam ke dasar. Tidak heran orang-orang dari sekte mereka tidak kembali, dan mereka pasti sangat menderita. Orang kuat dari sekte iblis ini. Bab 3793, peningkatan lagi. Han Fangchuo berkata, "Mari kita cari secara terpisah untuk melihat apakah kita masih dapat menemukan orang itu. Jika kita menemukan orang itu, segera kirim sinyal dan kita bertiga akan bekerja sama untuk membunuhnya." Oke, semua tetua sekte dengan tegas, mereka dengan cepat mencapai kesepakatan dan mencari di tiga arah. Sayang sekali saya mencari sejauh 1.000.000 mil dan tidak dapat menemukan satu pun angka pun. Baik orang kuat yang dikirim oleh tiga keluarga maupun hantu abadi yang mempraktikkan keterampilan sihir tidak ditemukan. Dalam keputusasaan, mereka bertiga hanya bisa kembali ke kota Yuangu dengan marah. Di pihak Ye Bufan, setelah kembali ke penginapan, dia membawa Suan Yuan Linglong ke istana Raja Naga. Kekuatan, semuanya adalah kekuatan, Anda harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkannya. Kali ini saya mendapat banyak keuntungan. Di rumah judi sebelumnya, pokok ditambah taruhan yang menang berjumlah lebih dari 4,3 miliar. Kali ini, Sekte Bixia mendapatkan kembali 600 juta lagi, yang berarti hampir 500 juta. Sumber daya sebanyak itu seharusnya cukup untuk 3 orang berlatih bersama. Ye Bufan menyimpan kristal abadi seharga 100 juta. Bagaimanapun, sekte tersebut masih perlu beroperasi, dan mungkin digunakan di masa depan. Selebihnya seperti gunung yang menjulang tinggi yang bertumpuk di Pulau Raja Naga,
lalu ketiga orang tersebut masing-masing memilih posisi, menyilangkan kaki dan mulai berlatih. Ye Erlang dan Xuanyuan Linglong mempraktikkan buku keabadian-keabadian, dan Ye Bufan mempraktikkan rahasia keabadian abadi. Mereka bertiga adalah pemakan sumber daya yang besar. Setelah budidaya ketiga orang itu mulai berhasil, 3 angin puyuh bertiup ke seluruh pulau Raja Naga, menyapu energi spiritual peri yang tak ada habisnya ke dalam tubuh mereka. Melihat gunungan kristal abadi menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, ketiganya tampak seperti jurang maut yang tidak bisa diisi, masih menyerapnya dengan gila-gilaan. Yang satu lebih cepat dari yang lain, dan yang satu lebih sengit dari yang lain, seperti kompetisi menelan energi spiritual abadi. Sekitar 3 jam kemudian, Ye Bufan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, aura di tubuhnya sangat kuat, dan seni abadi kekacauan telah mencapai puncak Raja Abadi. Tapi itu saja, jika dia ingin mengambil langkah maju dan melangkah ke dalam Dewa Abadi, dia masih membutuhkan sumber daya yang tak ada habisnya, dan dia bahkan tidak memiliki sepotong kristal abadi di depannya. 4,9 miliar kristal abadi yang mengejutkan akhirnya dimakan oleh ketiga orang itu, dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang luar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Ye Bufan merasakan sakit di tubuhnya, tetapi tidak peduli apa, tingkat kultivasinya dapat dianggap telah meningkat pesat, mencapai puncak Raja Abadi langsung dari tahap awal Raja Abadi. Dia memandang Xuanyuan Linglong di sebelahnya, bagaimana kabarmu sekarang? Berapa banyak yang telah kamu tembus? Saudara Ye, saya sekarang berada di puncak Dewa Abadi, tetapi itu tidak cukup untuk menerobos. Penyesalan melintas di wajah Xuanyuan Linglong, bagaimanapun juga, itu masih gagal melangkah ke alam Dewa Abadi. Hal yang sama berlaku untuk Ye Erlang di sebelahnya. Dia menyerap sejumlah besar energi spiritual abadi dan kekuatannya meningkat, tetapi dia masih terjebak di puncak Dewa Abadi. Semakin jauh Anda maju dalam budidaya, semakin sulit untuk meningkatkannya, sehingga membutuhkan lebih banyak sumber daya. Penyerapan gila-gilaan dari kedua orang tadi hanya membawa kultivasi mereka dari tahap akhir Dewa Abadi ke puncak Dewa Abadi. Ini sudah sangat bagus. Jika kamu berlatih perlahan di masa depan, kamu akhirnya akan menerobos. Ye Bufan merasa sedikit menyesal dan merasa sedikit sedih atas 4 miliar kristal peri, tapi dia masih memiliki alasan di dalam hatinya. Sekarang kemajuan ketiga orang itu sangat menakutkan. Berapa banyak orang yang berhenti di hadapan Raja Abadi dan bahkan tidak dapat membuat kemajuan apapun. Xuanyuan Linglong masih sedikit enggan, Saudara Ye, permainan akan segera dimulai. Kali ini kita belum memasang taruhan apapun. Mengapa kita tidak bertaruh lagi? Selama kita bisa memenangkan 18 miliar lagi, ketiganya dari kita hampir bisa menang. Terobosan. 18 miliar. Mulut Ye Bufan bergerak-gerak. Mengambil 4 miliar kali ini hampir mencapai batasnya. Jika dia memenangkan 18 miliar lagi, semua sekte besar mungkin akan menjadi gila, dan dia akan menjadi musuh publik saat itu. Meskipun ada peraturan di kota Yuangu, ada batasan tertentu. Jika orang yang membuat peraturan marah, saya khawatir saya tidak hanya tidak bisa mendapatkan sepotong kristal peri, tetapi saya bahkan mungkin mendapat masalah. Saat taruhannya terpenuhi kali ini, pihak lain telah mengirimkan ahli tingkat keabadian. Jika itu terjadi lagi, saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, ada juga keterampilan dalam merontokkan wall, dan itu harus dilakukan secukupnya. Jika terus bertaruh, jumlahnya terlalu kecil dan tidak akan berguna bagi kalian bertiga, serta akan menarik perhatian orang lain. Jika jumlahnya terlalu besar, pasti akan memicu serangan balik gila-gilaan dari pihak lain, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri situasi perjudian di sini, dan tidak akan memasang taruhan lagi sampai tidak ada kecelakaan. Setelah kekuatannya stabil, Ye Bufan meninggalkan istana Raja Naga bersama Xuanyuan Linglong. Kali ini dia dipromosikan tanpa membawa Situ Dianmo bersamanya. Karena lawan tidak kuat, tidak perlu terburu-buru. Hanya dengan memantapkan fondasi kita bisa berkembang lebih baik. Keesokan paginya, hampir seluruh kota Yuangu keluar untuk menyaksikan kompetisi 100 teratas. Ye Bufan memimpin semua orang ke tempat duduk di letian dan duduk di sana dengan ekspresi santai. Yang perlu Anda lakukan hanyalah makan dan menonton pertunjukannya,
tidak perlu memikirkan permainannya sama sekali. Jika waktunya tiba, kompetisi dimulai. Kali ini, 25 akan maju menjadi 13. Akan ada total 12 babak, dibagi menjadi 4 babak, dengan 3 pertandingan di setiap babak. Berdasarkan urutan pengundian, Leng Qingqiu ditempatkan di babak pertama, bersama dengan Si Feng Lai, murid inti dari Sekte Guiyuan. Ye Bufan tidak akrab dengan kelompok yang tersisa, dan tidak satu pun dari mereka yang memiliki banyak sorotan dan tidak terlalu mencolok. Di panggung tontonan, Peri Cixia meminum ramuan Ye Bufan, dan lukanya telah pulih sepenuhnya, jadi dia duduk di sana lagi. Sekarang setelah peristiwa besar sekte tersebut diputuskan, kakak perempuan senior itu kembali ke keadaan semula, yang membuatnya merasa sangat baik, dan ada senyuman tipis di wajahnya yang biasanya serius. Pendeta Tao Huo melirik ke arah Ouyang Pingjiang. Penatua Ouyang, keberuntungan Sekte Guiyuan tampaknya tidak terlalu bagus. Kedua murid itu benar-benar bertabrakan satu sama lain. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Akan sangat bagus jika kita beruntung dari Sekte Pedang Lingyun. Peri Cixia berkata, Penatua Ouyang, apa yang kamu katakan salah? Bagaimana kamu bisa yakin bahwa orang mengandalkan keberuntungan dan bukan kekuatan? Dengan keterampilan medisnya dan meminum ramuan penyembuhan pihak lain, dia sekarang memiliki penilaian baru tentang kekuatan Sekte Pedang Lingyun. Dengan ahli ramuan yang bertanggung jawab, kekuatan lawan mungkin tidak sesederhana keberuntungan. Ouyang Pingjiang tidak mengetahui hal ini, dan berkata dengan tenang, saya akui bahwa anak-anak muda dari Sekte Pedang Lingyun sangat luar biasa, tapi terus kenapa? Bagaimanapun, mereka adalah sekte kecil, dengan fondasi yang dangkal, tidak memiliki keterampilan yang unggul, dan tidak besar jumlah keterampilan. Masih ada kesenjangan besar dalam sumber daya budidaya. Dibandingkan dengan sekte besar seperti kita, hal ini tidak dapat diimbangi oleh beberapa murid berbakat. Alasan mengapa mereka dapat mencapai titik ini adalah karena mereka belum bertemu siapapun terlalu kuat, apalagi itu. Anak laki-laki bernama Ye belum bergerak sejauh ini. Bukankah ini keberuntungan? Jadi dari apa yang saya lihat, mereka bisa berhenti di sini dan tidak bisa melanjutkan. Apa yang dia katakan sangat beralasan dan percaya diri. Peri Cixia berkata, benarkah? Bagaimana kalau kita bertaruh? Oke, jarang sekali orang tua begitu tertarik. Saya tidak tahu cara bertaruh. Dan dingin. Hari ini dia benar-benar menawarkan untuk bertaruh, yang agak tidak terduga. Bab 3794 Perjudian Peri Cixia. Bertaruh saja pada murid Sekte Pedang Lingyun. Ada 4 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi hari ini. Saya tidak mengatakan bahwa mereka semua akan berhenti di sini, jadi saya akan bertaruh setengahnya. Jika 2 dari mereka berhasil melewati level tersebut, saya akan melakukannya menang. Jika tidak, Penatua Ouyang akan menang. Ya, Ouyang Pingjiang penuh percaya diri. Menurut pendapatnya, ketika kompetisi mencapai titik ini, hanya yang kuat yang tersisa. Tidak peduli betapa beruntungnya Sekte Pedang Lingyun, itu adalah hal yang baik, tidak mungkin bagi 2 orang untuk melewati level tersebut. Saya ingin tahu apa yang ingin dipertaruhkan oleh Penatua Cixia. Peri Cixia berkata, jika Penatua Ouyang kalah, saya ingin jamur 7 inti di tangan Anda. Tanda tanya, semua orang tahu sesuatu. Dia memiliki jamur 7 inti di tangannya. Ini adalah rumput peri tingkat 10 yang sangat langka, dan nilainya tidak dapat diukur sama sekali. Melihatnya seperti ini, Peri Cixia mencibir, apa? Penatua Ouyang tidak berani. Lelucon yang luar biasa, bagaimana mungkin saya tidak berani? Ouyang Pingjiang berkata, tidak apa-apa bertaruh pada jamur 7 inti, tapi aku tidak tahu Penatua Cixia apa taruhannya. Arti dari kata-katanya jelas. Taruhannya adalah tentang kesetaraan. Karena Anda ingin mengambil rumput peri tingkat 10, pihak lain juga harus membuat taruhan yang sesuai. Saya pasti tidak akan memanfaatkan Penatua Ouyang. Peri Cixia berkata, jika saya kalah, saya akan memberikan Julius Sumu di tangan saya. Petik 2. Benda ini adalah bahan pemurnian senjata kelas atas, dan nilainya tidak kalah dengan jamur 7 inti. Yang terpenting dia sudah mencari benda ini, tapi dia tidak pernah bisa menemukannya. Karena Peri Cixia bisa dijadikan taruhan, dan dia pasti menang, tidak ada alasan untuk menolak. Oke, ayo kita buat kesepakatan.
Ouyang Pingjiang langsung menyetujuinya, seolah dia takut pihak lain akan menyesalinya, dia segera melihat ke samping. Tolong minta juga saudara Tao Huo untuk menjadi saksi. Pendeta Tao Huo tertawa, baiklah, kalau begitu saya akan menjadi notaris. Ketiga orang itu membuat taruhan sambil berbicara dan tertawa naik sepotong kayu virtual aliran giok. Peri Cixia juga memiliki senyuman tipis di wajahnya. Alasan mengapa dia membuat taruhan ini sepenuhnya untuk Ye Bufan. Kemarin, saya menerima ramuan penyembuh dari pihak lain, yang menyembuhkan semua luka dalam saya. Kebaikan ini harus dibalas, dan tidak pantas diberikan kepada si anjing. Pihak lain adalah seorang dokter, dan cara terbaik adalah memberinya rumput peri. Jadi dia fokus pada jamur 7 inti milik Ouyang Pingjiang. Mengenai hasil taruhannya, menurut pendapatnya, dia setidaknya 80% yakin, sepenuhnya karena kepercayaannya pada pemuda itu. Di atas panggung saat ini, si Feng Lei menunjukkan senyum masam, dan yang berdiri di seberangnya adalah sesama junior Tan Ge. Bersaing di sekte yang sama adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Logikanya, ketika 25 orang mengundi, kemungkinan dia dan adik laki-lakinya akan diundi tidaklah tinggi, tapi itu terjadi begitu saja. Hal yang sama berlaku untuk Tan Ge yang berdiri di seberangnya. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia masih berpikiran terbuka jika dibandingkan. Kakak senior, aku akan turun ke bawah untuk menyemangatimu. Tan Ge menangkupkan tangannya dan langsung mengaku kalah. Dia hanya memiliki kekuatan dewa abadi tingkat menengah, dan tingkat kultivasinya jauh lebih buruk daripada si Feng Lei. Dalam hal ini, berhenti secara sukarela adalah pilihan terbaik. Salah satu dari 3 pertandingan berakhir tepat setelah dimulai, membuat mata semua orang terfokus pada Leng Qingqiu. Sekte Pedang Lingyun sekarang menjadi nama terkenal di kota Yuangu. Ini adalah sekte yang telah menciptakan keajaiban besar. Sejauh ini, tidak satu pun dari 5 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut yang tersingkir. Apalagi wanita di depannya tidak diragukan lagi adalah yang paling mempesona di antara mereka. Meski kekuatannya tidak begitu menonjol, namun dengan skill pedangnya, ia mampu bertarung lintas level dan berhasil mencapai titik ini. Ada juga seorang wanita di seberangnya. Dia awalnya adalah peri yang sangat cantik, tetapi dia menjadi jauh lebih redup di bawah cahaya Leng Qingqiu. Hua Luoying, murid inti dari Sekte Pedang Hantu, memiliki kekuatan dewa abadi di tingkat tengah. Pertemuan kedua sekte juga menjadi salah satu hal yang menarik dari game ini. Bagaimanapun, Leng Qingqiu baru saja mengalahkan Li Qianying dari Sekte Pedang Hantu di pertandingan terakhir, dan sekarang dia dipertemukan dengan murid sekte ini. Hua Luoying memegang pedang peri dengan mata dingin. Kamu mengalahkan adik perempuanku di game terakhir melalui oportunisme. Untungnya, Tuhan memiliki mata dan memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Kamu pasti akan kalah dalam game ini. Menurutnya, alasan mengapa Li Qianying kalah di game terakhir adalah karena karena terlalu ceroboh. Jika Anda mengenai target dengan keras di awal, lawan tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos, dan Anda tidak akan lengah dan dikalahkan. Tetapi bagaimana jika lawan menerobos? Saya berada di tahap tengah dari Dewa Abadi, jauh dari sebanding dengan Dewa Abadi tahap awal yang baru saja menerobos. Menghadapi agresivitasnya, Leng Qingqiu mengangkat pedang pembunuh abadi di tangannya dan berkata dengan suara acuh tak acuh, ayo bertindak. Hari ini saya akan membiarkan Anda merasakan ilmu pedang dari Sekte Pedang Hantu saya, Pedang 13 Hantu. Luoying mendengus dingin, memegang pedang di tangannya, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi 13 klon. Meskipun dia yakin akan kemenangan, dia tidak menganggap enteng apapun. Dia belajar dari pertempuran Li Qianying sebelumnya dan menggunakan ilmu pedang terkuat dari Sekte Pedang Pantom, Pedang 13 Pantom, sejak awal. 13 sosok, masing-masing dengan niat membunuh dan energi pedang yang kuat, tidak terlihat berbeda dari sosok aslinya. Melihat pemandangan indah ini, semua penonton berseru. Seperti yang diharapkan dari Sekte Pedang Hantu, ilmu pedang ini sungguh menakjubkan. Sungguh ilmu pedang yang ajaib. Sekte Pedang Hantu pantas menjadi salah satu dari 5 sekte besar. Ilmu pedang yang begitu kuat, sangat tinggi tingkat kultivasi, Sekte Pedang Lingyun kali ini aku khawatir aku akan kalah dalam pertempuran. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kekuatan Hua Luoying yang kuat, dan pada saat yang sama berkeringat untuk Leng Qingqiu. Ouyang Pingjiang terkekeh,
ilmu pedang gadis kecil itu cukup bagus. Penatua Cixia, sepertinya kamu akan kalah di game pertama ini. Tapi sebelum dia selesai berbicara, ada cahaya pedang yang terang di atas ring tiba-tiba, seperti kembang api yang mekar, sangat terang dan indah, tetapi juga dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Kemanapun cahaya pedang lewat, 13 sosok di atas panggung meledak satu demi satu. Niat pedang ini begitu kuat sehingga menghancurkan lebih dari selusin klon dalam sekejap. Saat cahayanya menghilang, hanya Hua Luoying yang tersisa. Saat ini, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Ada lubang darah setebal telur di dada kanannya, dan darah muncrat. Ini, semua orang membuka mulut dan tercengang. Sekte pedang hantu selalu terkenal dengan ilmu pedangnya. Ditambah dengan tingkat kultivasi ini, sulit bagi orang biasa untuk menolaknya, tetapi di depan Leng Qingqiu, dia dikalahkan dalam satu gerakan. Orang yang paling terkejut adalah Hua Luoying, yang matanya terbuka lebar saat ini, penuh rasa tidak percaya. Dia berada di tahap tengah Dewa Abadi, dan kekuatannya satu tingkat lebih tinggi dari lawannya. Ditambah dengan fakta bahwa dia berasal dari salah satu dari 5 sekte besar, dia awalnya mengira ini adalah pertempuran balas dendam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan secara menyedihkan begitu dia mengambil tindakan. Meskipun dia sangat enggan, dia juga tahu betul bahwa pihak lain itu penyanyang, jika tidak pedang akan langsung menembus dada kirinya dan dia akan terbunuh di tempat. Memikirkan hal ini, dia tidak terus mengganggu, berbalik dan melompat dari ring. Ya Tuhan, sekte pedang Lingyun benar-benar menang lagi. Penonton gempar. Dari awal kompetisi hingga sekarang, sekte kecil dari Diletian ini telah menyegarkan pengetahuan mereka berkali-kali. Leng Qingqiu mengabaikan reaksi semua orang, berbalik dan melompat dari ring. Peri Cixia tersenyum tipis dan memandang ke arah Ouyang Pingjiang di sebelahnya. Penatua Ouyang, sepertinya kamu yang kalah, kan? Bab 3795 Jamur 7 Inti. Ini, Ouyang Pingjiang tampak malu, dan kemudian berkata, ini bukan apa-apa. Gadis kecil ini telah menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu pedang sejak awal. Masuk akal baginya untuk menang. Tetapi yang lain tidak. Dengan kekuatan ini, tidak satupun dari 3 yang tersisa bisa menang. Peri Cixia tersenyum sedikit, benarkah? Mari kita lakukan perlahan. Pada saat ini, 3 pertandingan arena di babak pertama telah berakhir, dan Lord Wu Huo mengumumkan. Setelah mengetahui hasil dari babak pertama, babak kedua dimulai. Situ Dianmo bertarung melawan Han Lingce dari keluarga Han, dan di sisi lain, Peri Aoyue dari Sekte Bixia bertarung melawan Sui Xingxiang dari Sekte Pedang 5 Elemen. Kelompok yang tersisa juga merupakan murid inti dari 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga bangsawan. Sebagai salah satu murid jenius dari 3 sekte besar, Peri Aoyue memiliki aura yang sangat mempesona. Namun saat ini, lebih banyak mata orang yang masih terfokus pada Situ Dianmo. Mereka ingin melihat apakah murid perempuan dari Sekte Pedang Lingyun ini dapat melanjutkan mitos tak terkalahkan. Han Lingze berdiri di atas ring dengan hati yang penuh kepahitan. Han Junci dari keluarga Han dikalahkan oleh wanita ini di pertandingan terakhir, dan dia bertemu dengannya lagi. Dia hanyalah tahap awal dari Dewa Abadi, dan mampu mencapai titik ini memiliki banyak keberuntungan. Dari segi kekuatan sebenarnya, dia tidak sebaik Han Junci, apalagi Han Lingkuang sebelumnya. Menghadapi Situ Dianmo dalam situasi ini, bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri? Tapi tidak mungkin. Sebagai murid inti dari sekte besar, dengan harga dirinya, dia tidak bisa langsung mengakui kekalahan dari sekte kecil. Saat permainan dimulai, dia bergegas ke depan dan menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia mengambil tindakan, meninju. Semua orang yang hadir melihat ke sini. Di antara orang-orang di Sekte Pedang Lingyun, Situ Dianmo berperilaku relatif rendah hati dibandingkan. Oleh karena itu, di mata banyak orang, dia kemungkinan besar akan menjadi murid pertama dari Sekte Pedang Lingyun yang kalah. Tapi sebelum semua orang bisa melihat apa yang sedang terjadi, mereka mendengar ledakan, dan kemudian sesosok tubuh terbang puluhan kaki dan jatuh dengan keras di bawah ring. Hiss! Seluruh penonton tersentak. Hanya dengan satu gerakan, murid inti keluarga Han tidak mampu melawan sama sekali. Apakah ini kekalahan? Apa yang ingin dilakukan oleh Sekte Pedang Lingyun? Apakah ini akan menentang surga? Kita dikalahkan dalam satu gerakan.
Apakah karena keluarga Han terlalu lemah, atau karena sekte pedang Lingyun terlalu kuat? Penonton kerumunan mulai berbicara lagi, mengungkapkan keterkejutan mereka. Sedangkan untuk keluarga Han, ekspresi semua orang sangat jelek, terutama tetua tertua Han Fangchuo, yang terlihat sangat muram hingga dia seperti meneteskan air. Karena Ye Bufan, dua murid inti keluarga Han menghilang satu demi satu Han Lingkuang dan satu lagi Han Lingduan. Hingga saat ini, baik jenazah maupun jenazah tidak terlihat hidup. Hasilnya, ini bukanlah akhir. Setelah pertandingan dimulai, mereka bertemu orang-orang dari sekte pedang Lingyun satu demi satu. Situ Dianmo mengalahkan Han Junci di pertandingan terakhir, dan dia mengalahkan Han Lingcha di pertandingan ini musuh keluarga Han. Saat kompetisi berlangsung, keluarga Han tidak jauh lebih baik dari keluarga Zhao. Seluruh pasukan telah dimusnahkan dan semua murid telah tersingkir. Akan aneh jika wajahnya terlihat bagus dalam situasi ini, tetapi tidak mungkin, permainan tetaplah permainan, jika kalah, Anda kalah, dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Selain keluarga Han, Ouyang Pingjiang juga terlihat jelek. Aku baru saja bertaruh dengan Peri Cixia, tapi aku kalah dalam sekejap mata. Sebagai orang yang kuat di tingkat abadi, banyak orang tidak tahan dengan pandangannya. Jadi sebelumnya dia tidak terlalu memperhatikan permainan Situ Dianmo, juga tidak peduli siapa lawannya. Saya hanya merasa demi kompetisi, satu-satunya yang bisa bertahan di atas panggung adalah murid inti jenius dari setiap sekte besar. Sekte besar memiliki dasar yang kuat, jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh sekte pedang Lingyun, sehingga secara alami bisa menang. Tapi hasilnya tidak bagus. Kekuatan Han Lingchai terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa memblokir serangannya, dan dia kalah telak. Ada yang senang dan ada yang sedih. Peri Cixia di sebelah mereka mulai tertawa. Penatua Ouyang, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Akui saja kekalahan. Ouyang Pingjiang penuh dengan keluhan, tetapi tidak ada cara lain. Jika kamu kalah dari Immortal Master, Anda tidak akan gagal membayar hutang Anda. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan rumput peri seukuran telapak tangan terbang keluar. Penampilannya sangat mirip jamur, tetapi energi spiritualnya sangat kaya. Ini adalah jamur 7 inti rumput peri tingkat 10. Peri Cixia mengulurkan tangannya dan memegang jamur 7 inti di telapak tangannya. Senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia akhirnya mendapatkan hadiah untuk Dr. Ye. Dalam hal ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Penatua Ouyang. Dia berkata dan memasukkan jamur 7 inti ke dalam ring penyimpanan. Penatua Cixia, apakah Anda ingin kami bertaruh lagi? Ouyang Pingjiang sangat enggan. Pertama, dia enggan berpisah dengan rumput perinya, dan kedua, dia selalu ingin mendapatkan kembali wajah ini. Oke, sebagai orang yang kuat di level abadi, Peri Cixia tidak bisa begitu saja memenangkan permainan dan tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Saya tidak tahu apa yang Penatua Ouyang ingin pertaruhkan. Bagaimana cara bertaruh? Bertaruh saja pada pertandingan sekte pedang Lingyun berikutnya. Saya berani bertaruh mereka akan kalah. Jika mereka menang, maka Penatua Cixia menang. Jika mereka kalah, itu aku yang menang. Mari kita gunakan ini sebagai taruhan pada Julius Sumu dan Jamur Kixinmu. Tujuan Ouyang Pingjiang sangat jelas pergi dari Julius Sumu dari pihak lain. Saat dia berbicara, dia membalik pergelangan tangannya, dan 2 jamur 7 inti muncul di telapak tangannya. Peri Cixia tertegun sejenak, dia tidak menyangka pihak lain memiliki begitu banyak rumput peri tingkat 10 di tangannya. Oke, aku akan bertaruh denganmu. Peri Cixia langsung menyetujuinya. Benda ini adalah obat mujarab yang sangat langka. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. 3 pil selalu lebih baik dari 1. Keduanya melanjutkan taruhannya di sini, dan Situ Dianmo di sisi lain mengakhiri pertarungan dan melompat dari ring. Di ring terdekat, Peri Aoyue dan Sui Xiangjiang bertarung tanpa henti. Sebagai murid berbakat dari Sekte Bixia, Peri Aoyue sangat kuat. Dia sudah berada di tahap akhir Dewa Abadi 100 tahun yang lalu dan hanya selangkah lagi dari puncak Dewa Abadi. Sui Xiangwu di sisi lain bukanlah orang biasa. Dia adalah yang terbaik di antara banyak murid berbakat dari Sekte Pedang 5 Elemen, dan kekuatannya juga telah memasuki tahap akhir dari Dewa Abadi. Dia sedang melatih keterampilan atribut air, dan pedang peri terbang dari tangannya. Cahaya pedang itu seperti sungai dan laut yang bergelombang,
terus-menerus. Meski tidak setajam Priao Yue, ia tetap memiliki stamina yang bagus. Keduanya memainkan serangan utama dan satu lagi sebagai pertahanan utama. Pertarungan berlangsung tak terpisahkan dan seru. Semua orang di sekitar sangat bersemangat. Persaingan ini adalah yang paling ketat sejauh ini, dan penuh ketegangan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Kompetisi tersebut berlangsung selama 1 jam penuh, dan pada akhirnya Priao Yue menang tipis dengan satu gerakan, menjatuhkan Sui Invisible dari ring. Arena pertarungan lainnya telah diputuskan, dan kini ketiga pertandingan di babak kedua telah usai. Segera setelah ronde ketiga dimulai, Sekte Pedang Lingyun Xuan Yuan Linglong melompat ke atas ring. Di ronde ini, dia menghadapi Jian Juya dari Sekte Pedang Sifang.